Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Selamat datang kembali di channel kami yang sederhana ini. Apa kabar sahabat? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah ulama lanjut usia yang menikahi gadis muda dan apa yang terjadi pada malam pertamanya. Kisah ini dikutip dari buku 100 Kisah Menarik Penuh Ibroh karya Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As-Sidawi yang bersumber dari kitab-kitab ulama terdahulu. Seperti apa kisah ini selengkapnya? Tonton terus video ini sampai akhir agar pesan dalam kisah ini bisa tersampaikan dengan baik. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Dahulu kala di sudut kota Kufah, Irak, hiduplah seorang ulama besar yang bernama Syekh Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani. Beliau adalah seorang ahli hadis yang sangat terpercaya dan termasuk salah satu syekh di negerinya. Meskipun namanya gemilang sebagai salah satu syekh terkemuka di negeri itu, di balik pencapaian dan penghormatan yang diterimanya itu, Syekh Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani hidup dengan keadaan fisiknya yang telah rapuh. Usia tua telah menguras tenaga Syekh Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani, membuatnya seperti terikat di dalam dinding rumahnya, seolah-olah terputus dari dunia luar yang dipenuhi kehidupan dan dinamika. Meski usianya telah uzur, hasrat untuk menunaikan sunnah Rasulullah tetap membara di dalam hatinya. Pada suatu malam yang hening dalam kesendirian, hati Syekh Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani merasakan dorongan tak terduga, keputusan yang akan mengubah takdir dan menggoyahkan tradisi. Keinginannya sangat kuat untuk menikahi seorang gadis muda. Malam itu Syekh Muhammad duduk di dekat jendela sambil memandangi bulan dengan tatapan yang mendalam. Salah satu anaknya yang bernama Ali menghampirinya dan berkata dengan suara penuh hormat dan kelembutan, "Kenapa ayah masih terjaga hingga larut malam seperti ini?" Kemudian Syekh Muhammad menatap mata anaknya dengan mendalam. Di dalam kedalaman mata itu, Ali melihat ribuan kata yang mungkin sulit untuk diucapkan. Kemudian Syekh Muhammad berkata dengan gemetar, "Aku menginginkan sebuah kehangatan, wahai anakku Ali. Kehangatan yang mungkin bisa menemani hari-hari tuaku ini." Ali kemudian duduk di samping ayahnya berusaha untuk memahami setiap kata yang diucapkan oleh ayahnya. "Apakah ayah merasa kesepian?" tanyanya dengan penuh kepedulian. Syekh Muhammad mengangguk. "Bukan hanya itu, namun aku juga menginginkan sebuah kebersamaan lagi, sebuah ikatan yang bisa membuatku merasa hidup kembali dalam sisa waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan." Ali mengerutkan keningnya, berusaha memahami pesan yang tersembunyi dalam perkataan sang ayah. Dengan nada yang hampir tidak percaya, ia bertanya, "Apakah ayah berniat menikah lagi?" Syekh Muhammad menjawab dengan mantap namun penuh kerendahan hati, "Benar, aku ingin melangsungkan pernikahan malam ini." Ali menghela nafas, kemudian bertanya dengan penuh pertimbangan, "Ayah, adakah seorang gadis yang telah ayah pilih? Dan apakah keputusan ini telah ayah pikirkan dengan matang?" Dengan tatapan mata yang serius, Syekh Muhammad menatap anaknya. "Ada, dia seorang gadis dari kabilah kita, seorang gadis yang baik dan solehah. Dan tentunya keputusan ini telah kupikirkan dengan matang." Keesokan harinya, keluarga Syekh Muhammad berkumpul untuk mendiskusikan keputusan mendadak ini. "Ayah, apakah ini benar-benar yang ayah inginkan? Bukankah kita juga harus mempertimbangkan perasaan gadis itu?" tanya Fatimah, putri Syekh, dengan mata berkaca-kaca. Syekh Muhammad memandang putrinya dengan penuh kasih. "Kita akan menjalankannya dengan cara yang terbaik dan sesuai dengan syariat. Kita tidak akan memaksa dan selalu mempertimbangkan perasaan semua pihak." Malam itu, dengan dukungan dan doa dari semua anggota keluarganya, Syekh Muhammad menyatukan hatinya dengan Farida, gadis pilihannya, dalam sebuah ikatan suci pernikahan. Ritual dan doa mendampingi mereka, menciptakan suasana yang sakral dan penuh haru. Setelah melaksanakan akad, pasangan pengantin baru itu mandi dengan wangi-wangian dan mengenakan gaun baru. Di sebuah kamar yang telah dihiasi dengan indah, Syekh Muhammad dan istrinya, Farida, duduk berdampingan di atas kasur yang telah disiapkan untuk mereka berbulan madu. Syekh Muhammad dengan lembut berbisik kepada istrinya, "Farida istriku,
Malam ini adalah anugerah dari Allah, sebuah ikatan yang suci dan penuh berkah. Aku berharap kita bisa saling melengkapi dan mendampingi dengan kasih sayang." Farida mengangguk, merasa terharu dan gugup. Dengan suara lembut, ia menjawab, "Saya merasa sangat beruntung, Syekh. Saya akan berusaha menjadi istri yang baik dan selalu mendampingi Syekh dalam keadaan bagaimanapun." Malam berlalu dengan penuh keindahan dan kemesraan. Tetapi di tengah kehangatan itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tiba-tiba Farida merasakan bahwa ada yang tidak beres dengan Syekh. Wajahnya pucat dan nafasnya berat. "Syekh, apa yang terjadi dengan Syekh?" tanya Farida dengan penuh kekhawatiran. Syekh Muhammad mencoba tersenyum meskipun ada sesuatu yang berat di dadanya yang ia rasakan. "Aku tidak yakin, tapi biarkan aku beristirahat sejenak istriku." Waktu terus berjalan, tapi keadaan Syekh semakin lemah. Farida merasa semakin khawatir dengan keadaan suaminya, lalu ia segera berteriak meminta tolong anak-anak Syekh dengan penuh kegelisahan. Akhirnya mereka berkumpul melihat keadaan Syekh. Mereka semua berdoa, memohon yang terbaik untuk Syekh dalam kesedihan dan kecemasan. "Ya Allah, peliharalah ayah kami, berikanlah kesembuhan dan kekuatan padanya." Namun Allah berkehendak lain. Dia memiliki rencana yang lebih agung, kepergian Syekh yang harus mereka terima dengan ikhlas. Dalam pelukan istrinya, Syekh Muhammad menghembuskan napas terakhirnya, meninggalkan dunia sementara untuk menuju kekekalan. Mata mereka berlinang air mata. Doa dan zikir menyertai kepergian ulama besar tersebut. Hati mereka penuh dengan duka, tetapi juga dengan rasa terima kasih atas semua kebaikan dan hikmah yang telah Syekh Muhammad bagikan dalam hidupnya. "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Gumam Faridah menerima takdir dengan keikhlasan, meskipun hatinya dipenuhi dengan duka karena harus kehilangan Syekh Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani. Kepergian Syekh Muhammad bukan hanya menjadi duka bagi keluarganya, tetapi juga bagi seluruh kota Kufah yang telah mendapatkan banyak cahaya ilmu darinya. Namun di balik duka yang dalam ini, ada cahaya keajaiban yang menyala, sebuah rahasia yang tersembunyi di kegelapan malam. Faridah yang kini sendiri merasakan ada yang berbeda dalam dirinya, sebuah perasaan yang baru dan penuh misteri. Dalam kesunyian malam, ia berdoa memohon petunjuk dan kekuatan untuk melanjutkan hidup dengan hikmah dan keberkahan. "Ayah telah tiada, namun aku merasa ada kehadiran lain dalam diriku," bisik Farida kepada Fatimah yang kini menjadi penopang dan teman terdekatnya. Fatimah memegang tangan Farida dengan lembut. "Apakah itu yang kau rasakan, Farida? Semoga Allah memberikan kekuatan dan petunjuk pada kita semua." Waktu pun berjalan dan perlahan mulai tampak pada Farida, sebuah kehidupan baru mulai tumbuh dalam rahimnya. Singkat cerita, Farida melahirkan seorang anak laki-laki dari hasil hubungan dengan suaminya pada malam pertama itu. Mereka pun bersyukur dan menamai anak itu dengan nama Muhammad, yaitu Muhammad putra Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani. Air mata doa dan kebahagiaan menyatu dalam menyambut kehadiran bayi Muhammad. Dia menjadi lambang harapan, cinta dan keberkahan, serta hikmah dari sang ulama besar Syekh Muhammad bin Uqbah Asy-Syaibani. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Meskipun Syekh Muhammad telah pergi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keajaiban baru dalam bentuk keturunan yang akan melanjutkan jejak hikmah ulama besar. Demikianlah, kehidupan berlanjut dengan penuh doa, kekuatan, dan harapan baru. Semoga kisah ini menginspirasi dan bermanfaat untuk kita semua. Atas kekurangan dan kesalahannya mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.